Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indra dan teman-teman semuanya. Saya Tasya Purnita dengan NIM 220-118 ingin mempresentasikan laporan hasil survei UMKM saya, yaitu Bahasa Mas Kadin. Latar belakang, usaha mikro kecil dan menengah UMKM dari waktu ke waktu, perkembangan yang baik, para pelaku bisnisnya menghasilkan produk yang beragam. Usaha kecil menengah menjadi salah satu terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang memadai. Usaha kecil menengah menjadi penopang perekonomian Indonesia karena membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat. Kemandirian masyarakat seperti para pelaku bisnis UMKM ini diharapkan akan mampu mengurangi angka pengangguran jika melihat faktor lapangan kerja yang semakin terbatas dengan jumlah tenaga kerja yang belum terserap terus bertambah. Hubungan baik akan tercipta bila sebuah usaha kecil menengah mampu memberikan kepuasan terhadap kebutuhan, keinginan, dan selera konsumen. Selain ini, kepuasan pelanggan juga merupakan sumber informasi yang efektif bagi manajemen dalam melakukan perbaikan terhadap layanannya. Salah satu cara yang dilakukan oleh sebuah bisnis kuliner untuk memberikan kepuasan bagi pelanggannya adalah dengan produk yang higienis, berkualitas, dengan layanan baik. Begitu pula dengan UMKM yang kami pilih, yaitu Bakso Mas Baim. Sejarah bakso Jakarta dimiliki kisah yang menarik dalam evolusi dan kualitas budaya di Jakarta. Bakso telah menjadi salah satu makanan yang sangat disukai oleh penduduk setempat. Salah satu penjual bakso yang ada di kota Jakarta adalah usaha Bakso Mas Baim yang terletak di kota Jakarta, tepatnya di Jalan Rau Bebek, RT 8, RW 1, Kelurahan Pulau Gebang, Kota Jakarta Timur, daerah khusus ibu kota Jakarta, Kecamatan Cakung, dengan kode pos 13950. Usaha Bakso Mas Baim adalah usaha keluarga milik dari Mas Baim sendiri. Usaha Bakso Mas Baim merupakan usaha yang berdiri mulai dari tahun 2018, sedangkan Mas Baim sudah lama di Jakarta dari tahun 2001. Bakso Mas Baim adalah beberapa menu yang ditawarkan, bakso urat dan bakso urat jumbo. Usaha ini dibuka setiap hari mulai dari jam setengah 9 sampai setengah 6 waktu Indonesia Barat. Selain itu, harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, mulai dari 10.000 hingga 15.000 per porsinya. Dan minuman yang ditawarkan ada es teh manis 4.000, teh pucuk 4.000, air mineral 2.000, dan teh manis hangat 4.000. Struktur organisasi adalah garis hierarkis atau multilevel yang menggambarkan komponen-komponen yang membentuk suatu perusahaan dengan masing-masing individu atau sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Dalam UMKM ini, untuk struktur organisasinya belum terlalu terlihat karena bisnisnya hanya dijalankan oleh keluarga saja. Untuk menjalankan bisnis ini, biasanya mereka hanya dijalankan oleh keluarga saja. Untuk menjalankan bisnis ini, biasanya mereka bergantian dalam berjualan. Contohnya, jika Mas Baim di dalam sedang membungkus saus dan sambal, akan digantikan dengan adiknya Mas Baim. Jadi dapat dilihat dari bahwa dalam bisnis ini, selain menjadi pemilik honor, mereka juga sekaligus mengambil peran kasir, koki, pelayan, dan cleaning service. Jenis usaha, perkembangan usaha, dan rencana pengembangan. Jenis usaha berdasarkan pertemuan kami dengan Mas Baim atau penasihat Mas Baim, usaha bisnisnya ini yaitu perusahaan perseorangan. Jenis usaha perseorangan yang dipakai dalam usaha ini adalah perdagangan. Mas Baim termasuk dalam jenis usaha perdagangan karena ia menjual produk berupa bakso Mas Baim kepada konsumen. Perkembangan usaha. Sebelumnya, pemilik hanya melakukan penjualan bakso dari gerobak saja. Perkembangan usaha yang sudah dilakukan Bakso Mas Baim sejauh ini adalah dengan berhasil membuka kedai sehingga pembeli dapat melakukan dine-in atau tempat makan di tempat. Kapasitas untuk melakukan dine-in dapat menampung hingga 6 orang. Rencana pengembangan. Strategi pengembangan usaha harus dilakukan dari segi produknya, sistem penjualan, integrasi, dan sinergismenya. Sistem dan prosedur operasional objek.
Proses proses operasional produk (SOP) yang ditetapkan dalam proses produk Mas Baim, yaitu memiliki adanya standar dan aturan dalam resep, penggunaan bahan baku, serta cara memasak. Jika sebuah usaha masak dengan resep yang berbeda untuk produk yang sama, tentunya hasilnya akan berbeda. Dr. Mas Baim selalu berkonsisten dalam rasa dan porsi, sehingga tidak ada rasa makanan yang lebih asin, besok ada rasanya, dan porsinya lebih dikit, atau di hari lainnya bisa jadi porsinya lebih banyak. Jika ini terjadi, tentu banyak pembeli yang akan bertanya-tanya, kenapa setiap makanan tidak mendapat produk yang sama rasanya? Dan kebijakan pemenuhan bahan baku. Kualitas pemilihan bahan baku pun selalu dipertahankan meskipun harga sedang mengalami kenaikan, namun pemilihan kualitas tetap menjadi fokus utama pemilik bakso Mas Baim. Selain itu, penyimpangan bahan baku juga sangat diperhatikan agar menghindar kerusakan bahan baku. Kapasitas produksi. Meskipun saat ini masih menggunakan peralatan masak yang seadanya dan dimasak sendiri oleh pemilik, bakso Mas Baim tetap dapat menyajikan makanan baru masak dengan bahan baku yang memenuhi standar SOP setiap harinya hingga mencapai 105 porsi per hari untuk dijual. Saluran distribusi. Saluran distribusi yang digunakan oleh Mas Baim langsung dari produsen ke konsumen. Konsumen dapat langsung datang ke tempat bakso Mas Baim yang di Jakarta Timur, Jalan Tol Bebek, Kecamatan Cakung, Kelurahan Pulau Gebang. Hasil analisis keuangan. Modal per bulan usaha bakso Mas Baim, biaya bahan dan peralatan produksi bakso Mas Baim. Sewa lapak, jumlahnya satu ruangan itu 500.000. Daging sapi dan gaji 90 kg, totalnya 8.550.000. Tepung tapioka dan bumbu, jumlahnya itu seharinya itu 20.000 dan dalam sebulan itu totalnya 600.000. Mie kuning dan bihun itu 80 kg, totalnya 500.000. Saus jumlahnya 7, totalnya 45.000. Kecap jumlahnya 6, totalnya 45.000. Bahan sambal cabai merah 1 kg itu harganya 54.500. Cabai rawit 1 kg itu jumlahnya itu 83.500. Bawang putih 1 kg 20.000 dan garam per paknya itu 20.000, jadi totalnya itu 178.000. Bumbu lain jumlahnya 4.000 dan totalnya sebulan itu 100.000. Sayuran per kilogram totalnya 100.000 dan isi gas sebulan totalnya 2 juta. Bungkus plastiknya jumlahnya per piece dan dalam sebulan itu totalnya 55.000 dan galon air minum sebulan jumlahnya itu sebulan itu totalnya 150.000. Minuman gula, es batu, teh dan lainnya sebulannya itu 500.000 dan listrik satu bulannya itu 50.000. Jadi totalnya seluruhnya 13.373.000. Jadi perhitungan biayanya itu perharinya bakso dan minuman Mas Baim terjual kurang lebih 100 porsi. Tiap hari rata-rata pembeli asumsikan 20.000. Maka konten-konten yang Mas Baim hasilkan sudah mendapatkan 60 juta. Dan perhitungan laba bersihnya, keuntungan kotornya itu 60 juta nih. Dan dikurangnya modal rutin bulanannya itu 13 juta 373.000. Jadi dapatnya itu sebulannya itu 46.627.000. Jika per bulan mendapatkan 46.627.000, maka jika dihitungkan dalam setahunnya menghasilkan laba keuntungan yaitu 559.524.000. Tapi ini akan diputarkan lagi untuk modal kembali. Kesimpulannya, dalam menguasai usaha mikro kecil,
mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam industri Mas Baim telah tergambar dengan jelas betapa pentingnya kontribusi sektor ini dalam perekonomian lokal dan nasional. Keberhasilan UMKM Mas Baim tidak lepas dari kerja keras, kreativitas, dan ketekunan para pelaku usaha dalam menghadapi berbagai tantangan. Dukungan dari penguatan jejaring dan adopsi teknologi modern juga menjadi faktor penting dalam menjadi ke pertumbuhan sektor UMKM waktu di era globalisasi ini. Dengan demikian, perlu kiranya untuk terus mendukung dan mengapresiasikan UMKM sebagai bagian integral dari warisan kuliner Indonesia. Semoga menjadi upaya bersama baik dari pemerintah, masyarakat, maupun para pelaku usaha UMKM Mas lain dapat terus berkembang menjaga keaslian cita rasa dan tetap menjadi salah satu kebanggaan kuliner tanah air. Mari kita jaga dan melestarikan UMKM bakso sebagai tak terpisah dari kekayaan budaya Indonesia. Sarannya, hendaknya Bakso Mas Baim melakukan inovasi terhadap bakso Mas Baim seperti menciptakan varian rasa atau jenis bakso yang unik, misalnya bakso dengan isian baru, varian saus, atau bakso vegetarian bagi para yang luas, memanfaatkan media sosial dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan pasar Anda. Gunakan foto-foto menarik dan deskripsikan yang mengunggah selera untuk mempromosikan produk bahasa Mas Baim. Dan bergabung pada media pemesanan online seperti GoFood dan Shopee Food untuk menentukan efisiensi proses produksi. Di sini ada bukti survei saya ke bakso Mas Baim. Ini contohnya bakso seporsinya Mas Baim. Dan ini minumannya es teh yang tadi dijelaskan. Dan ini cara proses penyajian bakso Mas Baim. Dan ini saya foto dengan Mas Baim sendiri atau sebagai ownernya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya berterima kasih kepada Bu Indah dan teman-teman semuanya.